Setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah, kelakuan orang kafir Quraisy makin menjadi-jadi. Mereka nggak cuma duduk-duduk santai kayak ngopi di coffee shop, tapi mereka merampas semua harta benda yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Rumah-rumah yang ditinggalkan juga mereka jual. Duitnya dipakai buat beli barang-barang mahal dari negeri Syam. Lalu mereka jual lagi di Mekah, biar dapat keuntungan yang berlipat. Semua ini dirancang dengan rapi kayak skenario di film kriminal. Siapa otak di balik semua ini? Ya siapa lagi kalau bukan Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Umayyah bin Khalaf. Mereka ini kayak CEO jahat yang lagi ngerancang strategi buat ngehancurin mental karyawannya. Suatu hari kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan sedang berjalan pulang dari negeri Syam menuju Mekah. Ternyata perjalanan kafilah itu diketahui oleh Nabi Muhammad. Lalu Nabi mengumpulkan orang-orang Islam di Madinah untuk merebut barang yang dibawa oleh kafilah itu. Tujuannya jelas, yaitu untuk mengambil kembali harta kaum muslimin yang telah dijual oleh kafir Quraisy di Mekah. Jadi jelas ya, yang dilakukan Nabi bukanlah perampokan, tapi mengambil kembali harta-harta kaum muslimin. Jangan salah paham. Lalu Nabi pun menginstruksikan para sahabat untuk mengejar kafilah itu. Ternyata pengejaran para sahabat diketahui oleh Abu Sufyan. Karena merasa takut, Abu Sufyan pun mengirimkan surat ke Mekah untuk meminta bala bantuan. Lalu Abu Sufyan mengarahkan kafilah dagangnya menyusuri tepi pantai biar nggak ketemu dengan pasukan muslimin. Akhirnya mereka semua sampai di Mekah dengan selamat. Abu Jahal yang menerima surat itu langsung marah besar. Dia mengumpulkan seluruh tentara kafir Quraisy dan terkumpullah sebanyak 1.000 pasukan dengan senjata lengkap. Lalu Abu Jahal memimpin pasukannya menuju Madinah untuk mengawal kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Mengetahui hal itu, Abu Sufyan langsung mengirimkan surat kepada Abu Jahal untuk membawa pulang semua pasukan. Isi suratnya simpel. Bro, misi kita selesai. Nggak perlu repot-repot untuk nyerang pasukan Muhammad. Kami udah aman kok, balik aja. Tapi kalian tahu kan kayak mana kerasnya kepala Abu Jahal. Dia nggak peduli dengan surat itu, dia tetap bersikeras untuk memerangi pasukan muslimin. Di sisi lain, ketika Nabi Muhammad mengetahui kalau kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan udah lolos dan udah sampai di Mekah. Sementara, di dekat mereka juga ada pasukan kafir Quraisy yang udah siap untuk berperang. Maka Nabi pun mengajak para sahabat untuk berdiskusi tentang keadaan ini. Dengan tenang, Rasulullah bertanya, apakah kita ingin menghadapi pasukan Quraisy ini atau lebih baik kembali ke Madinah? Pertanyaan itu bikin suasana jadi hening. Semua mata tertuju kepada Rasulullah. Tapi di tengah keheningan itu, Ali bin Abi Thalib berdiri dengan penuh keyakinan. Wahai Rasulullah, kata Ali dengan suara tegas, kalau kita pulang ke Madinah sekarang, musuh-musuh kita pasti akan menuduh kita pengecut. Karena itu, menurut saya, lebih baik kita menghadapi pasukan Quraisy ini. Jawaban Ali yang penuh keberanian ini langsung membakar semangat para sahabat yang lain. Setelah Ali memberikan pendapatnya, dukungan pun datang bertubi-tubi. Kaum muhajirin langsung angkat tangan duluan. Mereka sangat mendukung pendapat Ali. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma urusan orang muhajirin aja. Rasulullah lalu meminta pendapat kaum Ansar, karena mereka juga bagian penting dari pasukan ini. Ternyata, tanpa ragu, kaum Ansar juga berdiri dengan tegak. Lalu mereka berkata, kami siap ikut berjuang bersamamu, wahai Nabi Allah. Setelah menerima pendapat para sahabat, Rasulullah langsung menyusun formasi pasukan, kayak pelatih yang lagi memberi arahan kepada pemainnya, sebelum menghadapi pertandingan penting. Tapi ini lebih dari sekedar menyusun strategi.
Ini soal keyakinan dan soal keberanian. Setelah itu, Rasulullah menyerahkan bendera Islam kepada Ali bin Abi Thalib sebagai simbol perjuangan. Nggak sampai di situ, beliau juga menyerahkan sebuah pedang yang sangat spesial kepada Ali. Pedang itu dikenal sampai sekarang dengan nama pedang Zulfikar. Ali menerima pedang itu dengan semangat yang membara. Lalu Ali berkata, "Pedang ini akan memenggal kepala musuh-musuh Allah." Hal inilah yang menyebabkan terjadinya Perang Badar, yaitu peperangan pertama yang dimenangi oleh kaum muslimin. Ketika kaum muslimin udah berhadapan dengan orang kafir Quraisy, Abu Jahal pun berkata, "Siapa di antara kalian yang sanggup duel 1 lawan 1 dengan pengikut Muhammad?" Maka keluarlah 3 orang dari pasukan kafir Quraisy, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Melihat situasi itu, 3 orang dari pasukan muslimin pun langsung berdiri untuk menerima tantangan kafir Quraisy. Mereka adalah Abdullah bin Rawahah, Auf bin Al-Harith, dan Muawwiz bin Al-Harith. Ketiganya menawarkan diri untuk melawan Utbah, Syaibah, dan Al-Walid. Saat berhadapan, Utbah menatap mereka dengan tajam. Lalu dia bertanya, "Siapa kalian?" Abdullah bin Rawaha menjawab dengan tegas, "Kami adalah orang-orang Ansar." Bukannya terkesan, Syaibah malah menunjukkan arogansinya. Dengan nada sombong dia berkata, "Kami nggak mau melawan kalian. Kalian bukan tandingan kami. Wahai Muhammad, keluarkan orang-orang Quraisy dari Mekah. Merekalah yang pantas untuk kami lawan." Mendengar permintaan dari pihak Quraisy yang sombong itu, Rasulullah langsung memberikan perintah dengan penuh wibawa. "Bangkitlah wahai Ubaidah bin Harits, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib." Ketiga singa Allah ini langsung berdiri dengan serentak. Nggak pakai ragu, mereka langsung maju ke tengah medan pertempuran. Ali dan teman-temannya menunjukkan keberanian yang enggak main-main. Semua mata tertuju pada mereka, baik dari pasukan muslimin maupun dari pasukan kafir Quraisy. Saat melihat siapa yang maju, Al-Walid menyambut dengan nada puas. "Mereka inilah yang sebanding dengan kami," ucapnya, dengan penuh rasa percaya diri. Dan momen epik pun dimulai. Ubaidah menghadapi Utbah, Hamzah bertarung melawan Syaibah, dan Ali berduel dengan Al-Walid. Ketiganya bertarung dengan kesungguhan yang luar biasa. Ini bukan cuma soal menang atau kalah. Ini adalah pertarungan antara kebenaran dan kesombongan. Serangan demi serangan mulai dilancarkan, dan setiap gerakan mereka membuat semua pasukan menahan napas. Di tengah duel yang sengit itu, sempat-sempatnya Al-Walid mengajukan pertanyaan aneh kepada Ali bin Abi Thalib. "Wahai Ali, berapa umurmu?" tanya Al-Walid, mencoba meremehkan keberanian Ali. Ali menjawab dengan tenang sambil menggenggam pedang Zulfikar. 24 tahun, jawab Ali. Al-Walid melanjutkan dengan nada yang merendahkan Ali. "Umurmu masih terlalu muda untuk mati sia-sia. Lebih baik kau berpihak kepada kami. Kalau kau mau mengikuti tawaranku, aku nggak akan membunuhmu," ucap Al-Walid dengan sombong. Tapi ini Ali, jangankan dikasih gratis, dijual mahal pun beliau beli. Demi kebenaran, Ali nggak gentar sedikit pun. Dengan penuh keyakinan, Ali menjawab, "Demi Allah, aku nggak akan mengkhianati Nabi Muhammad." Jawaban itu langsung bikin Al-Walid naik pitam. Dia melancarkan serangan dengan penuh emosi, tapi Ali sudah siap. Dengan kelincahan yang luar biasa, Ali mengelak dari serangan tersebut, lalu membalas dengan sabetan pedang Zulfikar. Sabetan itu tepat mengenai kepala Al-Walid. Dalam sekejap, Al-Walid tersungkur di tanah dan menghembuskan napas terakhirnya.
Momen itu langsung bikin semangat pasukan muslimin membara. Teriakan Allahu Akbar menggema di mana-mana. Sementara itu, Hamzah bin Abdul Muthalib juga nggak butuh waktu lama buat ngalahin Syaibah. Dengan sekali tebasan dari Hamzah, Syaibah tersungkur di tanah. Kaum muslimin yang menyaksikan keadaan itu langsung menyerukan takbir dengan penuh semangat. Di sisi lain, pertarungan antara Ubaidah dan Utbah berlangsung dengan sengit. Utbah ternyata jauh lebih tangguh dibanding kedua rekannya. Dalam duel yang intens itu, Ubaidah terluka dengan cukup parah. Melihat kondisi Ubaidah, Hamzah, dan Ali nggak tinggal diam. Mereka langsung maju kayak pemain cadangan yang tahu momen krusial. Dengan koordinasi yang sempurna, kedua singa Allah ini langsung menyerang Utbah dengan serentak. Pedang mereka menghujam tubuh Utbah, dan Utbah pun tewas di tempat. Melihat tiga jagoan mereka tewas di medan laga, Abu Jahal nggak bisa terima begitu aja. Dengan wajah yang penuh amarah, dia langsung memberi komando ke pasukannya untuk maju menyerang pasukan muslimin. Suara derap langkah pasukan mulai menggema dan suasana di medan perang mulai mencekam. Di sisi lain, Rasulullah tetap tenang. Beliau melihat ke arah pasukan muslimin. Dengan suara yang menggetarkan jiwa, Nabi menyerukan, "Berangkatlah kalian menuju surga yang luasnya seperti langit dan bumi." Maka pertempuran besar pun tidak terelakkan. Beberapa orang dari pasukan Quraisy, terutama sanak keluarga Al-Walid, maju dengan satu tujuan, yaitu balas dendam. Mereka mengincar Ali bin Abi Thalib yang sebelumnya telah menewaskan Al-Walid. Tapi Ali nggak mundur sedikit pun. Dengan pedang Zulfikar di tangannya, beliau bertarung seperti singa jantan yang lapar dan siap menerkam mangsanya. Gerakannya gesit dan pukulan pedangnya mematikan. Hasilnya, Ali berhasil menewaskan 8 orang tentara kafir Quraisy. Di akhir pertempuran, Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan Amru bin Abu Sufyan. Keduanya saling bertarung dengan intens, tapi Ali kembali menunjukkan kehebatannya. Amru yang sebelumnya terlihat begitu percaya diri, perlahan dia mulai kehilangan ritme bertarungnya. "Wahai Ali, apa yang membuatmu jadi sehebat ini?" tanya Amru dengan napas yang terengah-engah. Dengan tenang, Ali menjawab, "Aku berperang karena Allah dan Rasul-Nya." "Sementara itu, engkau berperang karena apa?" Kalimat itu seperti tamparan telak bagi Amru. Dia terdiam, nggak bisa berkata apa-apa. Apa yang bisa dia jawab? Perang yang dia jalani nggak punya alasan yang kuat seperti keyakinan Ali. Ali kemudian menghunus pedang Zulfikarnya, siap untuk menyelesaikan pertarungan itu. Tapi sebelum pedang itu meluncur di leher Amru, Amru berteriak, "Jangan bunuh aku, wahai Ali, aku mengaku kalah." Akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu pun tiba, kaum muslimin memenangkan perang Badar. Meski jumlah mereka cuma 313 orang, sementara pasukan kafir Quraisy berjumlah 1000 pasukan. Dengan izin Allah, kemenangan itu tetap berpihak kepada umat Islam. Suatu hari, Ali memberanikan diri menghadap Nabi Muhammad. Saat itu, Nabi sedang berada di rumah Ummu Salamah. Tapi begitu berdiri di depan Rasulullah, Ali malah merasakan lidahnya seperti diikat. Mau ngomong apapun rasanya susah banget. Rasulullah yang bijaksana langsung menangkap gelagat Ali. Beliau tersenyum hangat dan berkata, "Tampaknya kau sedang punya hajat, wahai Ali. Jangan sungkan, katakan apa maksud kedatanganmu. Apapun yang kau minta, insya Allah akan aku tunaikan." Mendengar kata-kata Rasulullah yang penuh kehangatan itu, akhirnya Ali berani untuk buka suara. Dengan suara yang mulai stabil, Ali pun meluapkan isi hatinya. "Wahai Rasulullah,
Dulu engkau mengambilku dari ayahku saat aku masih kecil. Aku tumbuh di bawah bimbinganmu. Allah memberiku hidayah juga melalui dirimu. Engkau seperti rumah bagiku, tempat aku bernaung, baik di dunia ini maupun di akhirat. Rasulullah tersenyum lembut mendengar kata-kata Ali. Ya Rasulullah, sekarang aku sudah dewasa. Sudah saatnya aku punya pelabuhan hati yang pasti. Aku ingin berumah tangga, punya istri yang bisa jadi teman hidupku. Aku mau melamar Fatimah putri kesayanganmu. Apakah engkau bersedia menikahkanku dengannya? Rasulullah tersenyum lembut mendengar kata-kata Ali. Lalu beliau berkata, Wahai Ali, apakah engkau punya sesuatu untuk dijadikan mas kawin? Wahai Rasulullah, engkau lebih mengetahui keadaanku yang tidak memiliki apa-apa selain satu baju besi, sebilah pedang, dan seekor unta, jawab Ali bin Abi Thalib. Itu pun sudah cukup, kata Nabi Muhammad. Kalau begitu, aku serahkan semuanya, wahai Rasulullah, ucap Ali dengan wajah yang berseri-seri. Tapi Nabi langsung nyetop Ali, kayak mentor bijak yang mau ngasih insight penting. Pedangmu itu penting buat berjuang di jalan Allah. Untamu juga berguna buat angkut barang, angkut air, dan untuk perjalanan jauh. Jadi, cukup baju besimu saja yang kamu jadikan sebagai mahar. Setelah mendengar kata-kata Rasulullah, Ali senang bukan kepalang. Saking senangnya, kalau beliau hidup di zaman sekarang, pasti beliau udah update status. Finally, on my way to marry the one. Kurang lebih kayak gitulah status Ali. Setelah mendapatkan persetujuan dari Rasulullah, Ali langsung gaspol. Dengan hati yang berbunga-bunga dan wajah yang penuh dengan senyuman, Ali pun bergegas untuk menjual satu-satunya harta yang bisa dia jadikan mahar, yaitu baju besinya. Ali mendatangi Utsman bin Affan, sahabatnya yang terkenal dermawan, lalu menawarkan baju besi itu. Utsman nggak berpikir dua kali. Dengan penuh rasa hormat dan dukungan untuk sahabatnya, beliau langsung beli baju besi itu dengan harga 480 dirham. Dari 480 dirham itu, 400 dirham diserahkan kepada Rasulullah sebagai mahar sesuai kesepakatan. Sisanya 80 dirham Ali pakai untuk membeli perlengkapan sederhana seperti pakaian dan wangi-wangian. Akhirnya hari bahagia itu pun tiba. Rasulullah menikahkan Ali dan Fatimah di depan para sahabat. Dengan mahar yang sederhana, maka resmilah Ali menjadi suami dari Fatimah. Mereka pun memulai kehidupan bersama, bukan dengan kemewahan dunia, tapi dengan cinta, iman, dan kesederhanaan. Rumah mereka kecil, tapi penuh dengan keberkahan. Hidangan mereka seringkali sederhana, tapi mereka selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Setelah menikah dengan Fatimah, Ali bin Abi Thalib melanjutkan perjuangannya untuk membela Rasulullah dan agama Allah. Beliau terlibat di dalam berbagai medan pertempuran besar seperti Perang Uhud, Perang Khandaq, Perang Khaybar, dan peperangan lainnya. Ali adalah sosok frontliner-nya kaum muslimin. Di setiap medan perang, Ali selalu memberi impact yang besar. Dalam Perang Uhud misalnya, beliau bertempur dengan gagah berani. Bayangin aja, Ali seperti seorang kapten tim yang nggak pernah mundur meskipun situasinya berat. Saat musuh menyerang dengan brutal, Ali menghadapi mereka tanpa gentar. Beliau berhasil membuat pasukan kafir Quraisy lari tunggang langgang. Sayangnya, di perang ini, kaum muslimin mengalami kekalahan karena pasukan pemanah meninggalkan posnya. Padahal awalnya kaum muslimin sempat unggul, tapi karena kelalaian pasukan pemanah, akhirnya kaum muslimin dapat dikalahkan. Banyak sahabat yang gugur di pertempuran ini, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, yang dikenal sebagai singa Allah. Kehilangan Hamzah sangat menyakitkan bagi Rasulullah, Ali, dan para sahabat lainnya.
Meskipun suasana penuh dengan duka, Ali tetap berdiri tegak di garis terdepan. Beliau memastikan Rasulullah selamat dari serangan pasukan musuh. Dengan strategi, kekuatan, dan tentu saja izin Allah, Ali berhasil melindungi Rasulullah dari bahaya yang mengancam beliau. Rasulullah pun selamat dari kekacauan itu berkat keberanian Ali dan para sahabat lainnya. Dan yang nggak kalah keren adalah saat Ali bin Abi Thalib berhasil mengalahkan salah satu petarung terkuat dari Quraisy, yaitu Amr bin Abdi Wud. Nah, buat kalian yang belum tahu, Amr ini bukan sembarang prajurit. Dia itu seperti bos level akhir di game perang zaman itu. Sangat terkenal, super kuat, dan bikin orang-orang ketar-ketir cuma dengan mendengar namanya. Kalau Amr sudah turun ke medan perang, prajurit Quraisy langsung merasa percaya diri. Karena mereka tahu, nggak ada lawan yang bisa ngalahin Amr. Pokoknya, aura Amr ini intimidatif banget. Nah, momen legendaris ini terjadi di Perang Khandaq. Ketika pasukan kafir Quraisy mencoba menyerang kaum muslimin, mereka harus menghadapi parit besar yang jadi benteng pertahanan kaum muslimin. Tapi Amr, dengan keberanian dan kelihayannya dalam menunggangi kuda, dia berhasil melompati parit itu. Dia pun langsung menantang kaum muslimin untuk bertarung satu lawan satu dengannya. Lalu dengan sombongnya Amr berkata, "Kalau kalian jantan, jangan serang saya, jangan main keroyok, tetapi ayo kita duel satu lawan satu. Siapa yang berani, cepat keluar dan hadapi saya." Keadaan pun berubah menjadi tegang. Para sahabat Rasulullah saling menatap, tapi nggak ada yang maju karena tahu siapa yang bakal mereka hadapi. Lalu, siapa yang berani berdiri? Tentu saja Ali bin Abi Thalib. Dengan tenang, Ali berkata, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk melawan dia." Rasulullah menjawab, "Jangan, Ali, tetap tenang." Namun di sisi lain, Amr bin Abdi Wud kembali mengulang tantangannya kepada pasukan muslimin. "Mana janji kalian? Katanya kalau kalian mati, kalian masuk surga. Tapi kok nggak ada yang berani keluar? Saya sudah loncat, dan sekarang saya menantang siapapun yang berani duel dengan saya." Setelah mendengar tantangan tersebut, Ali pun kembali berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, izinkan saya melawan orang ini." Namun, Rasulullah kembali berkata, "Tenang, Ali, tenang dulu." Nggak lama setelah itu Amr berteriak lagi, "Ternyata kalian penakut. Seorang laki-laki telah loncat dan menunjukkan keberaniannya, tetapi tidak ada satu pun yang berani melawannya." Mendengar perkataan Amr yang penuh sombong itu, Ali bin Abi Thalib langsung berdiri dan berkata lagi, "Ya Rasulullah, izinkan saya melawan orang ini." Rasulullah pun berkata, "Dia adalah Amr bin Abdi Wud, seorang prajurit terkenal yang sangat kuat. Saya khawatir kamu akan terkalahkan, Ali." Namun, Ali menjawab, "Biar Amr sekalipun, saya akan melawan dia, wahai Rasulullah." Melihat tekad Ali yang nggak main-main, akhirnya Rasulullah memberikan izin dan restu kepada Ali untuk melawan Amr bin Abdi Wud. Ali kemudian memakai baju besinya dan langsung mendatangi Amr. Namun, sebelum duel dimulai, Ali memberikan 3 tawaran kepada Amr. Pertama, "Saya mengajakmu untuk bersyahadat." Amr menjawab dengan tegas, "Saya tidak mau." Ali pun melanjutkan, "Kalau begitu, pilihan kedua, saya tawarkan kamu untuk balik lagi ke negerimu, ke Mekah." Amr pun menjawab, "Itu nggak mungkin, Ali. Jika begitu, saya tawarkan kamu pilihan ketiga, ayo kita berduel." Mendengar opsi terakhir, Amr tertawa dengan terbahak-bahak. "Kau serius? Aku ini penunggang kuda tersohor dan berpengalaman dari Quraisy. Aku udah mengikuti medan perang lebih dari 50 tahun. Aku nggak pernah mengira bahwa seseorang dari bangsa Arab akan menakut-nakutiku dengan perkara yang ketiga ini. Dan kau, seorang anak kecil yang baru lahir kemarin sore,
mau menantangku. Pulanglah wahai keponakanku, jangan lawan aku. Namun Ali menjawab dengan tegas, saya tidak akan pulang, saya akan menghilangkan nyawamu. Mendengar kata-kata Ali yang penuh keberanian itu, Amr pun langsung turun dari kudanya dan menyerang Ali dengan sekuat tenaga. Dia menghantamkan pedangnya ke atas kepala Ali. Saking kuatnya hantaman itu, tameng Ali pun pecah, bahkan membuat kepala Ali sedikit terluka. Tapi Ali nggak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ketika pedang Amr bin Abdi Wud tersangkut dan lengket di tameng itu, Ali langsung menebaskan pedangnya ke leher Amr. Dengan sekali tebasan, Amr jatuh dan mati seketika. Duel ini pun selesai jauh lebih cepat dari apa yang diperkirakan oleh banyak orang. Kaum muslimin yang melihat kejadian tersebut langsung menyerukan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebagai bentuk syukur dan kebesaran kepada Allah. Setelah Amr tumbang dan mati, Ali bin Abi Thalib langsung menghampiri Rasulullah dengan perasaan haru dan bersyukur. Rasulullah pun berkata, pertarungan antara Ali bin Abi Thalib melawan Amr bin Abdi Wud adalah perbuatan yang paling mulia yang pernah dilakukan oleh umatku hingga hari kiamat. Lihat sahabat seiman, betapa gagah beraninya khalifah keempat kita ini. Tapi ini belum ada apa-apanya kalau dibandingin dengan peran Ali di perang Khaybar. Penasaran? Yuk kita masuk ke ceritanya. Di perang Khaybar ini, musuh kaum muslimin adalah orang-orang Yahudi. Mereka memiliki benteng pertahanan yang super kokoh. Benteng pertahanan mereka itu udah kayak strategi parkir bus ala Mourinho. Pokoknya, kalau mau nembusin benteng ini, panglima perangnya harus panglima terbaik. Selain pertahanannya yang kuat, strategi serangan baliknya juga sangat berbahaya. Gimana enggak? Di sekitar benteng ini dilengkapi dengan senjata yang super canggih waktu itu. Jangankan untuk nembusin benteng, mendekatinya aja udah sulit banget. Makanya, kaum muslimin benar-benar kesulitan untuk nembusin benteng itu. Saking sulitnya, udah 10 hari kaum muslimin mencoba nembusin benteng itu, tapi nggak tembus juga. Akhirnya, Rasulullah pun mengirimkan orang-orang terbaik dari umat Islam agar bisa menaklukkan benteng Khaybar. Orang pertama yang beliau kirim adalah Abu Bakar As-Siddiq. Mendengar nama beliau aja, kita udah yakin banget pasti Abu Bakar mampu menaklukkan Khaybar. Tapi faktanya, sahabat seiman, sekelas Abu Bakar pun belum mampu nembusin benteng itu. Lalu Nabi mengirimkan orang terbaik kedua dari kaum muslimin. Orang itu adalah Umar bin Khattab. Nah, kalau Umar udah bergerak, kayaknya selesai dah itu orang Yahudi. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru untuk nyimpulkan kalau kaum muslimin langsung menang. Faktanya teman-teman, Umar juga nggak mampu nembusin benteng itu. Beliau dan pasukannya terpaksa pulang dengan tangan kosong. Melihat beberapa utusan belum juga berhasil menaklukkan Khaybar, maka Nabi Muhammad pun bersabda, besok aku akan berikan panji ini kepada seseorang yang di tangannya benteng Khaybar dapat ditaklukkan. Orang ini mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta Allah dan Rasul-Nya juga mencintainya. Mendengar perkataan Rasulullah itu, para sahabat pun mulai bertanya-tanya. Kalian bisa bayangin kan gimana suasana saat itu? Semua sahabat pasti berharap mereka yang bakal dipilih. Karena ini bukan cuma soal peperangan, tapi juga soal iman. Kenapa begitu? Karena Rasulullah mengatakan yang beliau utuskan besok adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, serta Allah dan Rasul-Nya juga mencintainya. Maka keesokan harinya, semua sahabat berbondong-bondong menjumpai Rasulullah dan berharap merekalah orang yang akan mendapatkan bendera tersebut. Tapi siapa sangka Rasulullah malah menyebutkan sebuah nama yang orangnya pun nggak ada di situ. Siapa orang itu? Orang itu adalah Ali bin Abi Thalib.
Waktu itu Ali sedang sakit mata. Tapi ini bukan sakit mata biasa. Kalau cuma sakit mata biasa, nggak mungkin Ali nggak hadir di situ. Maka Nabi pun meminta para sahabat untuk memanggil Ali. Begitu Ali datang, Nabi langsung berdoa kepada Allah agar mata Ali dapat disembuhkan. Dalam waktu yang singkat, mata Ali pun sembuh. Lalu Nabi menyerahkan bendera Islam kepada Ali. Sebelum berangkat ke benteng Khaybar, Nabi Muhammad berpesan kepada Ali, "Wahai Ali, berjalanlah dengan tenang menuju benteng itu. Sampai di depan benteng, ajak mereka untuk masuk Islam, dan kabarkan kepada mereka apa kewajiban yang harus mereka tunaikan. Demi Allah, seandainya ada satu orang aja yang dapat hidayah, maka itu lebih berharga dibandingkan dengan kamu mendapatkan unta merah." Setelah mendengar pesan dari Rasulullah, maka berangkatlah Ali bersama pasukannya menuju benteng Khaybar. Ketika Ali sampai di depan benteng tersebut, beliau pun meminta orang-orang Yahudi itu untuk memeluk Islam. Tapi kalian tahu apa yang terjadi? Mereka menolak ajakan Ali. Bahkan mereka mengeluarkan orang-orang terkuat mereka untuk menyerang Ali dan pasukannya. Melihat keadaan itu, Ali nggak tinggal diam. Beliau pun maju dan berduel dengan orang-orang Yahudi yang ada di situ. Saking sengitnya duel itu, perisai yang dipegang Ali pun jatuh. Lalu beliau mencari apapun yang bisa menggantikan perisainya. Kebetulan yang ada di situ cuma pintu benteng. Ali pun mencabut pintu itu, lalu menjadikannya sebagai perisai. Semua orang yang sedang bertempur kaget melihat apa yang dilakukan Ali. Tapi Ali terus menghajar musuh-musuhnya. Sampai akhirnya, benteng Khaybar pun dapat ditaklukkan melalui tangan Ali bin Abi Thalib. Setelah perang Khaybar, beberapa sahabat mengungkapkan kekagumannya kepada Ali. "Kami 8 orang aja nggak sanggup mengangkat pintu ini. Tapi Ali dengan satu tangan memegang pedang dan satu tangannya lagi memegang pintu sebagai tameng, dia berhasil mengalahkan musuh-musuhnya." Lihat sahabat seiman, betapa luar biasanya sosok Ali bin Abi Thalib. Kisah ini hanya secuil dari lautan kehidupan beliau. Ali nggak cuma dikenal karena kekuatan fisiknya, tapi juga karena kecerdasan, kearifan, dan ketakwaannya. Kisah kehidupan Ali adalah kisah tentang dedikasi tanpa henti, keberanian tanpa batas, dan cinta yang tulus kepada Allah dan Rasul-Nya.